kepalsuan seperti ini memang harus berantas begitu loh. Ya. Jadi saya kira kalau dia masuk ke wilayah etik, ya, kalau ada yang senang begitu-begitu, ya kan, tolong itu segera dilucuti, bakar ijazahnya yang palsu itu, kembalilah ke gelar aslinya. Kita ini dipilih rakyat, ya, dan sekaligus menjadi contoh, ya. Apapun yang kita lakukan akan berimbas, ya, kepada institusi kita, karena rakyat melihat, rakyat memonitor. Jadi soal etika ini benar-benar harus sudah matang ketika kita masuk DPR. Namun kalau kita melihat secara nasional, memang penggunaan ijazah palsu ini tentunya tidak diperkenankan. Tentunya sanksi ataupun tata cara masalah penyelidikan semuanya kita harus serahkan sepenuhnya kepada Mahkamah Kehormatan Dewan. Saya minta kepada MKD, ini adalah diproses. Jangan ada perbedaan pendapat terhadap persoalan ini, dan harus MKD menyadari ini adalah pelanggaran etika paling berat, dan MKD boleh meminta untuk mengundurkan diri atau MKD sendiri yang harus memecatnya. Memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara yang ada terjadi dugaan pelanggaran etika, ya, yang dilakukan oleh para anggota dewan dalam rangka untuk menjaga keluhuran dan harkat martabat kedewanan. Nah, saya kira pihak kepolisian diharapkan mampu bisa bekerja sama dengan baik untuk itu. Nah, apabila ada hal yang berkenaan dengan hukum, ya, dan kemudian sudah inkrah, itu dipastikan ada berkaitan dengan masalah etika. Nah, disitulah pun MKD memerankan peran dan fungsinya. Tapi kalau menyangkut masalah etika, belum tentu menyangkut masalah hukum, walaupun sanksinya juga ada ringan, kemudian menengah dan berat. Pakai ijazah palsu pejabat diturunkan pangkatnya. Pejabat pemerintahan yang terbukti menggunakan ijazah palsu bakal kena sanksi. Selain dicopot dari jabatannya, mereka yang terbukti menggunakan ijazah palsu akan diturunkan pangkatnya 1 tingkat. Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yudi Krisnandi mengatakan pihaknya saat ini telah mengeluarkan surat edaran Menteri PAN-RB nomor 3 tahun 2015 tentang penanganan ijazah palsu aparatur sipil negara _TNI_Polri di lingkungan instansi pemerintah. Bagi pejabat pemerintah yang terbukti menggunakan ijazah palsu tidak akan dikenakan sanksi pidana. Sanksi pidana dikenakan pada pihak yang mengeluarkan ijazah palsu tersebut. Sanksi pidana berlaku bagi mereka yang mengeluarkan ijazah palsu. Namun bagi PNS, pejabat pemerintah mereka kena sanksi administrasi dan jabatan, kata Yudi. Dalam kasus ijazah palsu ini, Yudi bilang yang paling dirugikan adalah pemerintah. Pasalnya dengan ijazah palsu tersebut, jabatan dari seorang pejabat tersebut menjadi lebih tinggi. Penghasilan atau gaji bagi pejabat tersebut juga lebih tinggi. Ketua Aksi Forum Masyarakat Peduli Politisi Bersih, Salman Farisi didampingi Ferry telah menyampaikan surat kepada pimpinan DPR dan Mahkamah Kehormatan terkait informasi dan kampanye tentang pengungkapan kasus pemalsuan ijazah yang selama ini belum terselesaikan secara hukum. Dikatakan Salman terlapor sekarang telah menjadi anggota legislatif dari fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Berkaitan dengan itu, FMPPB juga menyampaikan informasi perkembangan penanganan kasus yang telah dilakukan Baris Krim Polri. Berkaitan dengan itu, FMPPB juga menyampaikan informasi perkembangan penanganan kasus yang telah dilakukan Baris Krim Polri. Ujarnya, diharapkan pimpinan DPR RI untuk bersikap atas adanya dugaan pemalsuan ijazah yang pernah dilakukan oleh anggota DPR tersebut. Dia menjelaskan karena tidak sepantasnya wakil rakyat yang duduk di Senayan mempunyai jejak rekam permasalah hukum yang belum tuntas. Untuk itu, masyarakat meminta agar DPR segera menonaktifkan saudara M, Rifki Nizami, dari aktivitasnya sebagai anggota DPR RI karena mempunyai permasalahan hukum yang belum tuntas. Kemudian meminta Mahkamah Kehormatan untuk menindak anggotanya yang mempunyai permasalahan hukum, khususnya terkait kasus dugaan pemalsuan ijazah yang belum dituntaskan. Selain itu, FMPBB menyampaikan permasalahan hukum ini kepada pimpinan partai politik, yaitu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Dia juga berharap agar pihak PDIP membersihkan anggota politiknya yang masih mempunyai permasalahan hukum agar diberhentikan. Kronologis pemalsuan ijazah perlu diketahui lanjut, kata Salman, kasus dugaan pemalsuan ijazah ini sebenarnya telah lama terjadi. Akan tetapi karena akses masyarakat berkenaan bukti-bukti cukup sulit untuk diperoleh, kasusnya terhenti. Sehingga mengakibatkan terlambatnya pengungkapan kasus ijazah palsu oleh Muhammad Rifki Nizami. Atas inisiatif dari masyarakat, kasus pemalsuan ijazah kemudian kembali dilaporkan ke Baris Krim Polri pada hari Jumat. Perkembangan laporan ke di kepolisian.
Atas inisiatif dari masyarakat, kasus pemalsuan ijazah kembali dilaporkan ke Barreskrim Polri pada hari Jumat tanggal 28 Mei 2021 lalu, bebernya. Perkembangan laporan di kepolisian telah dilakukan tahap klarifikasi kepada pelapor pada tanggal 21 Juni 2021 di kantor Ditipidum Barreskrim Polri. Selanjutnya telah dilaksanakan pula penggalian keterangan-keterangan para saksi di mana penyidik Polri melakukan pemeriksaan di Banjarmasin pada tanggal 21 sampai dengan 22 Oktober 2021 yang lalu. Semua keterangan para saksi telah disampaikan kepada pihak penyidik dan saksi-saksi telah menyerahkan kepada penyidik dari Polri beberapa dokumen yang berkaitan dengan fakta pemalsuan ijazah. Begitu pula dengan bukti adanya ijazah dan transkrip nilai yang diduga palsu tersebut. Ketua Aksi Forum Masyarakat Peduli Politisi Bersih Muhammad Nur melaporkan kasus tindak pidana pemalsuan ijazah yang pernah dilakukan oleh anggota DPR RI Muhammad Rifki Nizami Karsayuda kepada Ketua Komisi 3 DPR RI. Nur mengatakan pihaknya mendorong lembaga legislatif agar bersikap tegas terkait dugaan pemalsuan ijazah yang pernah dilakukan oleh Rifki Nizami sebab kasus pemalsuan ijazah tersebut belum selesai. Selain itu, pihaknya juga telah menyampaikan informasi perkembangan penanganan kasus yang telah dilakukan proses penyelidikan oleh Barreskrim Polri. Dia berharap pimpinan Komisi 3 DPR RI untuk segera bersikap tegas atas adanya dugaan pemalsuan ijazah yang pernah dilakukan oleh anggota DPR dengan menonaktifkan Rifki Nizami sebelum kasus hukumnya tuntas. Selain itu, Nur juga telah menyampaikan permasalahan hukum ini kepada pimpinan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan agar membersihkan anggota politisinya yang masih mempunyai permasalahan hukum agar diberhentikan. Untuk diketahui, kasus dugaan pemalsuan ijazah ini sebenarnya telah lama terjadi, akan tetapi karena akses masyarakat berkenaan bukti-bukti cukup sulit untuk diperoleh dan tidak berjalannya proses penegakan hukum dari aparat penegak hukum pada saat itu, mengakibatkan terlambatnya pengungkapan kasus ijazah palsu oleh Muhammad Rifki Nizami Karsayuda. Atas inisiatif dari masyarakat, kasus pemalsuan ijazah ini berhasil kembali dilaporkan oleh masyarakat ke Barreskrim Polri pada hari Jumat 28 Mei 2021 lalu. Perkembangan laporan di kepolisian tersebut telah dilakukan tahap klarifikasi kepada pelapor pada tanggal 21 Juni 2021 di kantor Ditipidum Barreskrim Polri. Selanjutnya telah dilaksanakan pula pengadilan keterangan para saksi. Penyidik Polri telah melakukan pemeriksaan di Banjarmasin pada 21 sampai 22 Oktober 2021 yang lalu. Semua keterangan dan para saksi telah disampaikan kepada pihak penyidik dan saksi-saksi telah menyerahkan kepada penyidik dari Polri beberapa dokumen yang berkaitan dengan fakta pemalsuan ijazah tersebut. Begitu pula dengan bukti adanya ijazah dan transkrip nilai yang diduga palsu tersebut.